Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Di sini sesuai dengan judul saya akan mereview bisnet 75 Mbps. Mohon maaf saya cepat-cepat karena ini ada pengajian ya guys di masjid. Pengajiannya biasa pengajian malam Jumat. Oke, mohon maaf karena kalau saya kepotong. Ini saya akan cepat padat dan jelaskan video ini. Oke, saya akan mereview bisnet 75 Mbps. Ini saya itu syutingnya kembali 3 kali ya guys, karena gagal terus. Yang pertama terganggu, adik saya nangis. Yang kedua terganggu semuanya. Ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa syutingnya bisa lancar. Oke, saya ada sedikit cerita ya, mohon maaf banget kalau suara saya tidak terdengar di situ. Saya ada sedikit cerita tentang saya membeli bisnet 75 Mbps. Nah, pada saat itu saya itu dengan kakek saya ke kantornya bisnet Kota Mojokerto. Nah, lalu pada saat itu saya diberikan dua pilihan oleh CS-nya bisnet. Yang pertama beli modem, yang kedua modem beli atau mohon maaf, yang pertama beli modem sama yang kedua sewa modem. Nah, akhirnya saya memilih yang beli modem karena di bulan-bulan itu kalau membayar itu tidak membayar biaya sewa modemnya, juga tidak membayar apa gitu ya. Nah, pada saat itu kan modem beli itu 900.000. Nah, lalu gratis 1 bulan itu diskon jadi berapa puluh ribu gitu ya guys. Nah, disitu jadi 300.000 doang. Lalu biaya instalasinya diskon jadi 100.000, jadi 1.300.000 berapa gitu ya guys. Nah, akhirnya aku pulang deh di situ. Di situ aku pulang. Akhirnya aku sampai rumah ditelepon tuh sama CS-nya. Akhirnya jadi gini dan jadi aku pasang lalu Sherlock, dan akhirnya di situ rumahku tidak tercover atau tidak terdaftar. Nah, akhirnya aku di situ membuat permohonan, akhirnya dikabulkan, tapi harus membayar 300.000 lagi untuk biaya penambahan kabelnya, kabel fiber optiknya. Nah, akhirnya aku izin kakekku, boleh. Jadi di situ aku membayar 1.600.000 berapa gitu ya guys, aku lupa. Lalu akhirnya pada saat itu aku itu di situ melihat diskon lagi, ada paket bayar 3 bulan gratis 1 bulan. Nah, di situ aku pilih paket itu dan akhirnya membayar 2.300.000 berapa gitu ya guys, aku lupa. Nah, akhirnya aku deal deh. Kakekku itu sempat marah-marah guys. Di situ sempat marah-marah dia karena kok nambah-nambah terus, kok nggak sesuai dengan perjanjian awal 1.300.000 itu. Akhirnya aku jelaskan dan akhirnya dia mau. Nah, lalu akhirnya aku melakukan pendaftaran, melakukan registrasi, dan akhirnya besoknya dipasang. Nah, untuk yang tanya-tanya berapa biayanya lebih jelas lagi, di sini aku mau menunjukkan biaya per bulannya, tapi di sini aku menunjukkan yang beli aja ya guys. Mohon maaf kalau yang sewa tidak ya nanti aja ya. Ini yang di video saya tunjukkan yang beli aja. Kalau kalian ingin yang sewa modem, nanti ada di kolom deskripsi ya. Silakan lihat di kolom deskripsi sewa modemnya saja, itu untuk wilayah Mojokerto. Kalau wilayah yang lain, mohon maaf saya tidak tahu ya. Apakah di situ ada penambahan, apakah di situ ada kekurangan atau kelebihan atau kekurangannya, saya tidak tahu. Di sini kota Mojokerto saja. Saya jelaskan biayanya berapa, biayanya untuk sewa untuk beli modem inilah. Nah, di sini ada kertasnya. Saya ketika membeli wifi bisnet itu, di sini aku itu mendapat kertas seperti ini, yaitu isinya ada biayanya dan juga terkadang ada password yang diberikan oleh si teknisinya. Di sini aku beli yang paket 1B 75 Mbps. Yang di sini biaya 325 per bulan. Lalu harga perangkat jika beli 900.000. Lalu biaya instalasi 100.000.
total 1.325.000, PPN 10% 132.000, materai 6.000. Total maaf ya guys, total 1.463.500 ya. Lalu ada paket 2B up to 150 Mbps, biaya 500.000, harga perangkat jika beli 900.000, biaya instalasi 100.000, total 1.500.000, PPN 10% 150.000, materai 6.000, total 1.656.000. Lalu paket Home 3B up to 150 Mbps, paket gamers. Di situ ada 600.000, harga perangkat jika beli 900.000, biaya instalasi 100.000, total 1.600.000, PPN 10% 160.000, materai 60.000, total 1.766.000. Oke, di situ itu semuanya itu gratis paket data 1 bulan ya, untuk 1 bulan. Kalian beda kalau di ISP yang lain atau internet service provider yang lain seperti IndiHome atau apa, itu biayanya nanti ketika habis pemakaian 1 bulannya. Jadi kita registrasi dulu, dipasang dan membayar nanti 1 bulan kemudian. Nah, kelebihannya di Biznet ini tidak ada FUP-nya. Jadi kalian itu tidak ada batas penggunaan. Berapa gigabyte-nya, berapa ratus gigabyte itu 1 bulan, tidak ada biaya, tidak ada batas penggunaan. Lalu tidak ada penambahan biaya bulanan seperti yang jika ditetapkan ini ya guys. Jika 1 bulan itu 325, tapi kalau sama yang lain itu 425. Nah, di situ tidak ada penambahan meskipun kalian melebihi batas. Tapi kalau yang lain itu mohon maaf biasanya ada penambahan. Nggak tahu ya, di Biznet ini ada penambahan. Tapi kalau ada perbaruan atau penambahan Mbps-nya atau upgrade Mbps-nya, jadi itu bisa ditambah harga per bulannya. Nah, oke. Di sini bisa untuk 1 sampai 20 user untuk HP. Tapi kalau untuk laptop 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 user. Nah, oke, di sini WiFi fiber modem, IP dynamic private, gratis Biznet Wi-Fi, gratis Biznet video, gratis Biznet News web space. Oke, itu yang saya tahu ya. Lalu untuk biaya paket sewa modem silakan kalian search di kolom deskripsi karena ini kepanjangan ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf karena suara terganggu, kamera jelek karena masih pakai HP. Tapi ini adalah review yang singkat, padat, dan jelas. Mohon maaf lagi ya. Oke, kalau kalian suka kalian like aja, kalau kalian tidak suka dislike aja. Itu sesuai hati dengan hati kalian sendiri ya. Oke, kalau kurang baik nanti bisa saya perbaiki ini ya. Lalu ini juga saya insya Allah mau saya perbarui lagi. Ini kan saya jual. Nah, di rumah ini saya itu pakai untuk 2 user, saya dan saudara saya. Tidak mungkin kan 2 user kalau harga per bulannya segitu. Nah, akhirnya saya itu berpikir dari situ, wah ini dijual saja. Akhirnya saya jual 2.000 sepuasnya. Kalau maghrib gitu saya ganti passwordnya. Dan alhamdulillah setiap hari ada banget, meskipun 1-2 itu ada yang membeli ya. Lalu nanti akan saya perbarui dengan hotspot wifi di situ ya guys. Jadi nanti untuk ada yang bertanya gimana cara ganti passwordnya, nanti ya, nanti ketika saya ada di video yang selanjutnya ini, entah video yang
apa-apa itu nggak tahu ya. Pokoknya ada yang di video selanjutnya ini ya. Oke, cukup segitu saja. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan ya. Kalau ada pertanyaan kalian di komen saja. Kalau suka dengan videonya di like saja, kalau tidak suka di dislike. Kalau kalian mau mengikuti channelku ini, kalian subscribe saja ya. Oke, cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget, mohon maaf banget.